Ya, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Kali ini kita akan menonton debat panas antara Natalius Pigai versus Rocky Gerung dalam rangka dialog spesial Rakyat Bersuara yang digelar pada tanggal 27 Februari 2024 di iNews TV ya, terkait kecurangan pemilu dan pelaksanaan hak angket ya. Nah, seperti apakah sih adu argumen tokoh-tokoh politik ini? Mari kita simak. Ya, Bang Eman, jadi kembali ke soal anomali dan keganjilan, keanehan itu yang kita rasakan sebagai sebelum brother gini, saya mau nanya, ini brother ini Pak Guntur ini lebih banyak bilang anomali pemilu kali ini dibanding 2019. Bisa dijawab juga oleh Bang Rocky. Pemilu kali ini paling buruk atau 2019? Saya pemilu kali ini tentu saja. Oke, yang Bang Rocky, buruk nggak pemilu kali ini dibanding 2019? Saya nanya dulu. Jangan bangunin macan tidur. Nggak apa-apa. Silakan, macan ini juga lebih macan. Buruk nggak? Saya nanya Bang Rocky, jawab dulu. Singkat aja. Iya, saya takut menjawab macan. Menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Rocky takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab, takut menjawab pada kucing itu. Begini. Kucing mau menjawab sekarang. Kucing kadang-kadang gini, ibarat gajah kan. Gajah nggak pernah bunuh semut, Pak. Tapi semut bisa menyengat gajah. Jadi kalau di sana gajah, di sini semut. Dia nggak akan pernah. Terlepas dari itu. Gini. Karena itu metafornya dimengerti. Kucing itu punya 9 nyawa, itu masalahnya. Jadi pertanyaan saya. Maksudnya apa, Bu Rocky? Pemilu kali ini gini. Kaitannya apa tuh? Saya mau nanya, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 nggak? Saya tunggu rakyat bersuara melalui. Itu berarti takut kalau saya jebak. Bukan apa pertanyaannya, Pigai? Saya mau jebak. Ya, jebak aja coba. Ini saya jawab dulu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 kah? Parameternya buruk, lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak pemilu, bukan dibandingkan. Pemilu itu adalah etalase nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan. Enggak, itu enggak ada. Saya jelasin dulu. Gini. Dengar dulu. Oke. Kalau 2019 itu 775 orang nyawa manusia mati. Hari ini tidak ada. Ada dong. Ada 125. Ada, Bu Pigai. Anda jangan 100 berapa? 125. Ya, dari sisi kuantifikasi angka perbandingan 700 orang mati nggak bisa dilihat hanya sebagai angka. Saya mau angka kuantitas. Orang meninggal satu pun bermasalah. Jadi jangan hanya statistik. Satu ya, 775 dibanding 100 sekian. Satu ya. Yang kedua, pemilu 2019, Rocky Gerung, Natalius Pigai dilaporin polisi, diperiksa. Bahkan Pak Prabowo calon presiden aja mau dipanggil, Pak. Baru saya datang berkali-kali ke Pak Tito. Saya bilang, ngapain Pak? Kok calon presiden Bapak mau panggil? Dia bilang, saya gertak aja katanya. Ini televisi biar dengar. Saya pelakunya kok. Jadi hari ini yang dianggap kriminalisasi cuma satu orang namanya Aiman Wijaksono. Itu dipanggil polisi, Bung. Hari ini pemilu kali ini yang dianggap kriminalisasi hanya satu orang namanya Aiman Wijaksono. Kalau 2019 berapa puluhan orang, ini Rocky, kami dua korban. Jadi anomali dan buruk nggak pemilu ini? Angka ini Pak. Data ini Pak, mau pakai data yang tadi, data dari media. Tapi saya nggak setuju kalau bicara soal perbandingan angka. Ini harus diakui bahwa ada, dan itu cacat dalam demokrasi. Ya, ini kan nyata. Saya sampaikan data. Semua orang tahu, ada juga tahu kok. Iya, artinya tidak sekarang terbandingkan kemudian bukti. Angka sekarang itu saya lebih bilang banyak bukti. dan lebih sedikit. Kalian mau ajukan bukti pakai Tempo, pakai Dirty Vote film yang diambil dari cuplikan-cuplikan media. Brother, sarjana hukum, ahli hukum, brother juga sama. Semua media atau dokumen apapun harus sah dulu di pengadilan.
Bahwa dulu dari Tempo punya itu dan media-media itu disahkan dulu pengadilan bahwa itu menjadi bukti otentik baru diajukan. Kalau hanya sekedar ini, sayang banget ahli-ahli yang ada di 01 dan 03. Silakan jawab. Oke. Oh, saya suruh jawab. Tadi Bung Rocky dulu, Bung Rocky. Oh, Bung Rocky dulu. Silakan Bung Rocky. Oke. Perbandingan angka, tadi ada yang meninggal, ada yang dilaporkan dan lain sebagainya. Silakan. Ya kalau soal angka TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Nggak hafal kan? Itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar aman. Yes. Gini, saya hafal tapi biasanya lebih hafal. Saya itu hafal tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk, harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Oh, belum. Silakan Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Iya, ada 800.000 TPS, dibulatin aja itu. Gak ada yang bermasalah emang, baik-baik aja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah tuh. TPS di Mahkamah Konstitusi. Yang surat suaranya dicoblos Jokowi langsung di situ. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan? Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan? Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong Jadi TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi. TPS nomor 90. Ya, Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau tidak ada begitu. soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya. Dipilih secara demokrasi itu. Ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, Ya. tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi, udah. Dan itu kemudian derivatifnya kita tunggu di kotak-kotak suara. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang Keputusan siapa? Mahkamah Konstitusi itu Ini ya, undang-undang kok. Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu ya sebenarnya nggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara 5 hakim yang mengabulkan. Dari 5 hakim yang mengabulkan itu, 2 hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. Yang kepala daerah secara umum itu cuma 3. Makanya Saldi Isra sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu, disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya putusan MK itu selalu diberi judul final and binding. Begitu final and binding, kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya. Walaupun putusan itu sontoloyo ngawur begitu. Itu persoalannya. Ya, gini. Kalau belum pernah ada di dalam lembaga, pimpinan lembaga yang komisi-komisi, yang pimpinannya terdiri dari lebih dari 1 orang, ya bahasanya begini. Kalau saya kan mantan pimpinan Komnas HAM, 11 orang komisionernya. Hampir jadi deputi. Sekalipun besar gitu ya. Sekalipun dissenting opinion itu ada 5 orang, kemudian yang menang 6, keputusan yang keluar adalah keputusan institusional. Yang menjadi persoalan ada anggota-anggota di situ yang menyampaikan kepada publik tentang hal ihwal yang terjadi dalam apa yang mau disampaikan Bung Pigai? Maksudnya apa nih? Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah Tidak final sekedar dan mengikat, binding, ya. tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang sah, itu yang mau sampaikan. Bung Rocky ada tanggapan soal itu? Ngerti saya itu, legalitasnya ada. Karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya itu. Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi. A living constitution.
Nah, living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu, yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, oh kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden yang diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi? Tapi reason kita mengatakan bahwa living constitution mengatakan ada pelanggaran etik luar biasa itu. Walaupun Jimmy nggak sebut orangnya, tapi otak kita mengatakan yang dimaksudkan Jimmy yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah orang yang kekuasaannya di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu tidak membatalkan apapun karena nggak ada soal Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Gimana iya, Pak Rocky? Final dan mengikat secara legal. Kalau kita baca konstitusi sebagai black letter of law. Tapi kalau kita kasih interpretasi bahwa itu konstitusi yang ingin menghidupkan the guardian of the constitution adalah Mahkamah Konstitusi, maka mesti ada judicial activism dari hakim-hakim itu untuk mengatakan memang tidak dilarang di situ, tetapi perasaan hakim mengatakan ada yang dari awal itu direncanakan untuk jadi jahat. Itu dasarnya. Nah, kecurigaan itu yang menimbulkan suara rakyat adalah suara angket.